Selamat datang di Suara Malam, tempat di mana cerita bukan sekedar dongeng. Sebelum kamu mendengarkan kisah ini, pastikan pintu kamarmu terkunci, lampu diredupkan, dan tidak ada cermin menghadap ke arahmu. Karena malam ini, kita akan mengungkap sisi gelap dari kekayaan yang tak wajar. Klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak tertinggal cerita horor lain dari Suara Malam. Dan sekarang, mari kita mulai. Namaku Danu, lahir di kota A, besar di tengah keluarga sederhana. Hidup kami biasa saja, sampai suatu hari aku mendapat kabar yang mengubah segalanya. Pamanku Pak Darsan ditemukan meninggal mendadak di toko emasnya. Yang aneh, selama 5 tahun terakhir, usaha pamanku melejit tanpa sebab yang jelas. Padahal dulu tokonya nyaris bangkrut. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang dia main pesugihan. Ada juga yang percaya dia cuma beruntung. Aku tak peduli, sampai aku diberitahu bahwa aku satu-satunya ahli waris. Semua harta warisannya jadi milikku. Aku mulai tinggal di rumah peninggalannya. Rumah itu besar, tua, dan sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Tiap malam terdengar suara langkah pelan di lorong. Namun saat aku intip, lorong kosong. Aku mencoba mengabaikan semuanya. Saat aku membereskan ruang kerjanya, aku menemukan sebuah kotak kayu tua bersembunyi di bawah lantai. Ada ukiran Jawa kuno di permukaannya. Saat kubuka, aroma kemenyan menyengat di dalamnya. Kain kapan gosong, foto diriku disilang tinta merah, dan catatan tua bertuliskan, "Jika ingin bertahan, lanjutkan perjanjiannya. Naik ke puncak di malam ke-17. Hatiku mencelos. Aku tak mengerti sepenuhnya. Tapi sesuatu dalam diriku merasa bahwa ini bukan hal biasa. Gunung Kawi, nama yang sering dibisikkan orang-orang, tapi tak pernah dijelaskan secara gamblang. Tempat orang mencari kekayaan dengan imbalan yang tak kasat mata. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak. Kakek dari tetanggaku mengatakan, dulu Pak Darsan sering pergi diam-diam ke arah gunung itu. Selalu di tanggal ganjil, dan setiap kali kembali, dia tampak lebih pucat. Aku mendatangi Mbah Tirta, juru kunci setempat yang dikenal penjaga wilayah itu. Tapi begitu dia melihat catatan dari kotak itu, wajahnya mengeras. Kalau jenengan sudah megang catatan itu, apa jenengan sudah terlibat? Ucap Mbah Tirta. Dia menolak membantuku, tapi memberiku satu nasihat. Jangan pernah tidur di puncak. Kalau mereka melihatmu tertidur, mereka akan masuk. Aku menjalani lelaku seperti dalam catatan. Puasa mutih, tidak berbicara, tidak menyentuh siapapun. Malam-malam pertama sulit, tetapi setiap mimpi aneh yang muncul justru seolah menuntunku. Aku bermimpi berada di sebuah ruang gelap, dikelilingi sosok-sosok bisu yang menunjukkan ke arahku. Hari ke-17, aku mendaki Gunung Kawi di malam hari sendirian. Kabut turun tebal, sunyi. Di puncak aku menemukan sebuah batu besar seperti kepala manusia. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan tua tanpa mata. Wajahnya pucat, bibirnya biru. Dia tak berbicara, hanya menyodorkan segumpal tanah basah yang baunya anyir. Saat kutolak, dia berbisik, "Ambil atau kembali miskin." Dengan gemetar aku terima tanah itu. Ia berkata, "Simpan di bawah bantalmu. Jangan buang. Jangan lihat bentuk aslinya." Setelah malam itu, hidupku berubah drastis. Toko emas warisan Pak Darsan meledak. Omsetku naik gila-gilaan. 2 cabang baru buka dalam 2 bulan. Orang-orang menyebutku pengusaha muda sukses.
Namun bayangan di baliknya makin mengganggu. Ibuku mulai sering sakit dan bermimpi buruk. Dalam mimpinya, aku tidur bersama seorang nenek tua yang menjilati wajahku. Karyawan di toko mulai resign karena hal-hal ganjil. Ada yang melihat bayangan merangkak di lorong gudang. Ada yang mendengar suara ketukan dari brankas terkunci. Ada yang tiba-tiba mimisan saat menghitung uang. Aku mulai dihantui rasa bersalah. Tapi setiap kali aku berpikir untuk mengakhiri semuanya, datang sesuatu yang membuatku ragu. Suatu malam, tanah yang kusembunyikan di bawah bantal berubah. Bentuknya menjadi tangan kecil, jemarinya dingin. Saat kusentuh, ia kembali menjadi tanah. Mimpi-mimpiku berubah menjadi gelap. Aku melihat diriku sendiri duduk bersama sosok-sosok tanpa wajah di sebuah meja. Makan. Mereka menungguku membuka mulut, tapi aku tak bisa berbicara. Di dinding ada satu bingkai besar. Foto wajahku terbakar perlahan. Beberapa tahun kemudian, ibuku jatuh dari tangga rumah, patah leher, meninggal di tempat. Tapi yang aneh, sebelum meninggal, dia sempat berkata, "Dia sudah duduk di atas dada kamu, dan dia sekarang ikut kamu tidur." Adikku hilang saat perjalanan pulang. Motor dan dompet ditemukan, tapi tubuhnya tidak. Aku tahu ini bukan kebetulan. Kekasihku, Sari, bunuh diri di kamar kos. Wajahnya tertutup lumpur hitam. Kata polisi, dia sempat menulis satu kalimat di kaca. "Danu tidak sendiri." Aku kembali ke Gunung Kawi, tapi Mbah Tirta menghilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Di rumahnya hanya ada papan kayu bertuliskan, "Kembali tanpa niat sama saja menyerahkan jiwa." Aku coba membakar kotak pesugihan itu, tapi apinya padam setiap kali menyentuhnya. Bahkan korek gas pun tak menyala. Aku sadar, aku bukan pemilik kekayaan ini. Aku hanya penyambung, dan perjanjian ini harus diteruskan. Beberapa tahun berlalu, orang-orang lupa siapa itu Pak Darsan. Orang mulai memuja Danu, pengusaha muda kaya raya yang dermawan. Toko emasku terus berkembang. Keponakanku Dapa lulus kuliah dan mulai membantuku di toko. Ia polos, percaya padaku sepenuhnya, dan aku tak punya keberanian untuk menghentikan semua ini. Sampai suatu hari, dia membersihkan ruang kerja lamaku. Dia menemukan sebuah kotak kayu tua di bawah lantai sama seperti dulu. Dalam diam, aku hanya melihat dari jauh dia membuka kotaknya, mengernyitkan dahi dan mengambil catatan yang lusuh. Naik ke puncak di malam ke-17. Malamnya Dapa berkata padaku, "Om, ini aneh banget, tapi aku mau coba cari tahu. Siapa tahu ini bagian dari sejarah keluarga kita." Aku hanya tersenyum, tapi dalam hatiku, aku tahu perjanjian itu sudah menemukan pesugihan bukan soal uang, tapi tentang siapa yang cukup bodoh untuk melanjutkan perjanjian, dan perjanjian selalu mencari pewaris baru. Itulah kisah perjanjian di Gunung Kawi, tempat di mana kekayaan dibayar dengan jiwa. Apa kamu pernah mendengar kisah nyata serupa? Tulis di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu jadi konten berikutnya. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di Suara Malam selanjutnya.